Ini gila sih. Tiba-tiba seluruh Asia Tenggara rame lagi gara-gara satu hal. Indonesia melangkah terlalu jauh, terlalu cepat, dan terlalu solid dibanding negara-negara lain. Bukan karena ribut, tapi karena TNI muncul sebagai kekuatan yang benar-benar siap turun langsung di Gaza. Malaysia sampai melongo, sementara Israel, ya, kelihatan jelas syok berat. Jadi gini bro, selama ini negara-negara pada umumnya cuman berani kasih statement humanis di forum internasional. Tapi Indonesia bukan cuman ngomong, kita literally siap menggerakkan mesin logistik negara buat misi real. Bukan sekadar kirim doa di Twitter. Media internasional pun langsung heboh. Reuters, AP News, The Guardian, sampai Al Arabiya ikut ngebahas. Mereka bilang, Indonesia lagi naik level. Dan bukannya lebay, tapi datanya beneran kuat. Laporan Reuters menyebut Indonesia siap mengaktifkan fasilitas medis raksasa di Pulau Galang. Kapasitasnya bukan ecek-ecek, 1.000 sampai 2.000 pasien. Ini angka gila kalau konteksnya evakuasi korban perang. Bahkan beberapa negara besar pun nggak punya rencana seberani itu. AP News juga ngasih highlight soal kesiapan Indonesia mengurus anak yatim Gaza, membangun jalur kemanusiaan permanen, sampai evakuasi medis besar-besaran yang skalanya jarang dilakukan negara non-NATO. Dan puncaknya, Presiden Prabowo secara gamblang bilang Indonesia siap kirim 20.000 pasukan perdamaian kalau gencatan senjata kejadian. 20.000 bro. Itu bukan angka buat gaya-gayaan. Itu angka yang butuh logistik, armada, sistem komando, dan kemampuan operasi raksasa. Dan TNI itu punya semua itu. Nah, di titik ini Malaysia langsung berasa panas dingin. Netizen mereka mulai ngebandingin, kenapa Indonesia bisa segitu matangnya? Sementara mereka sendiri lagi sibuk ribut soal klaim perbatasan laut. Kadang sama Indonesia, kadang sama Singapura. Ironisnya, ketika Jakarta lagi ngatur ribuan personel buat misi global, Kuala Lumpur justru stuck di perdebatan internal yang seakan nggak kelar-kelar. Kontrasnya tuh kerasa banget, sampai orang Malaysia sendiri nulis komentar, kayak Indonesia makin jauh meninggalkan kita. Dan emang sih, dari kacamata geopolitik, langkah ini makin bikin Indonesia kelihatan dominan. Bukan cuma karena kekuatan militernya, tapi juga moral dan diplomatiknya. Sementara itu, sisi lain dunia juga kaget. Israel tiba-tiba low profile. Padahal, biasanya mereka responsif banget kalau ada negara muslim ngomongin Gaza. Tapi pas RI umumkan kesiapan kirim kontingen besar, analis internasional bilang jumlah itu setara kontingen NATO di beberapa operasi. Media asing yang dikutip Berita Satu sampai bilang mereka terkejut dengan skala pasukan Indonesia. Israel mungkin nggak bilang apa-apa secara resmi. Ya jelaslah, mereka nggak bakal. Tapi siapapun tahu, kehadiran Indonesia di misi kemanusiaan level besar tuh bikin tekanan psikologis tersendiri. Apalagi TNI punya reputasi unik. Humanis, tapi tetap rapi, disiplin, dan efektif. Itu kombinasi yang jarang. Jika Israel melawan Indonesia, kemungkinan akan menjadi salah satu peperangan terbesar di muka bumi. Barack Obama dulu telah berjanji kepada Indonesia bahwa akan menjaga tanah ini dari sentuhan dan serangan negara asing. Hal ini karena Indonesia merupakan tempat Obama semasa kecil. Kemudian Rusia akan mengerahkan 100.000 angkatan udara untuk membantu Indonesia. Diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan sahabat dekat Soeharto, di antaranya Cina, India, Prancis, Jerman, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, Thailand, Myanmar, dan Lebanon. Selain menguntungkan bagi tentaranya, hutan Kalimantan akan menjadi surga peperangan bagi TNI Angkatan Laut, dan hutan hujan Papua menjadi surga peperangan bagi Kopassus. Oh ini TNI yang di sana ya? Masya Allah, ramah banget. Bukannya ramah di negeri sendiri, malahan TNI ini ramah juga dan sopan di sana ya, bersama dengan warga-warga sipil di sana. Nah, kita lihat guys. Suasana haru bercampur bahagia menyelimuti kota Gaza pada Selasa sore waktu setempat.
Ribuan warga Palestina tumpah ruah ke jalan-jalan utama menyambut kedatangan pasukan perdamaian asal Indonesia yang tergabung dalam TNI Perdamaian Dunia. Misi mereka jelas, mengawal gencatan senjata antara Palestina dan Israel yang baru saja disepakati di Kairo 2 hari lalu. Iya. Sejak pagi, masyarakat Gaza sudah menanti di sekitar gerbang perbatasan Rafah. Anak-anak membawa bendera Indonesia dan Palestina. Sementara para ibu menyiapkan roti pita dan kurma sebagai simbol penghormatan. Ketika ini adalah bantuan daripada Indonesia untuk warga-warga di sana ya. Katanya 800 ton. 800 ton guys. Perubatan ya, makanan ya, dan apa sajalah untuk mereka yang ada di sana ya. 800 ton ya, banyak guys. Nah, Indonesia kirim ya untuk mereka-mereka di sana. Luar biasa guys. Banyak 800 ton guys. Saya tidak tahu berapa nilai sebanyak itu ya. Okey, kalau kita lihat tidak bisa melalui jalur laut, tidak bisa melalui jalur darat, tetapi Indonesia menggunakan jalur udara untuk mengirim bantuan di sana guys. Terima kasih kepada Indonesia yang sangat prihatin, yang memberikan sinar harapan untuk mereka yang ada di sana. Dan ini bukan cuma wacana kosong. Data PBB menunjukkan Indonesia sekarang duduk di posisi kelima dunia sebagai negara pengirim pasukan perdamaian terbanyak. Udah ada 2.559 personel TNI Polri yang tersebar dari Afrika sampai Lebanon. Tahun 2025 aja, lebih dari 1.117 personel disematkan baret biru. Angka segini tuh cuma bisa dicapai negara yang punya kapasitas militer besar, logistik solid, dan disiplin internasional yang tinggi. Yang bikin TNI beda adalah gaya operasinya. Banyak laporan PBB menyebut bahwa pasukan Garuda bukan hanya menjaga perdamaian, tapi juga benar-benar membangun kehidupan masyarakat. Bikin rumah, memperbaiki sekolah, membuka klinik, sampai mengadakan layanan medis gratis. Ini bukan standar NATO, bukan gaya Amerika, bukan gaya Israel. Ini gaya Indonesia. Kombinasi soft power dan hard power yang bikin TNI disukai warga lokal, dihormati sekutu, dan diperhatikan lawan. Dan itu bukan sesuatu yang bisa ditiru gampang. Akhirnya, satu hal yang kerasa jelas, langkah Indonesia ini bukan cuma soal Gaza. Ini sinyal. Sinyal bahwa Indonesia udah naik kelas sebagai kekuatan moral, militer, dan diplomatik yang berpengaruh. Negara-negara tetangga mulai sadar. Negara besar pun ngeh. Dan dunia melihat Indonesia sebagai negara yang nggak cuma bicara kemanusiaan, tapi menjalankannya.